Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Pena Emas Kehidupan akan mengulas sedikit sejarah singkat tentang sejarah ajaran tasawuf di Indonesia, beserta tokoh-tokoh ulama sufi yang mengajarkan ajaran tasawuf di Indonesia. Berikut simak videonya. Sejarah tasawuf di Indonesia. Dengan dikatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi, maka dapat diketahui bahwa tasawuf tidak bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf datang ke Indonesia paling cepat pada awal abad kedua Hijriah, yang jelas pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi, faham tasawuf sudah mendapat pasaran di Indonesia. Alasan yang dikemukakan dalam hal ini, pertama, tokoh-tokoh sufi angkatan pertama seperti Hasan al-Basri, Rabian al-Adawiyah, Sufyan Tsauri, ketiga-tiganya dari Basrah, kemudian Ibrahim bin Adam dan Syakik al-Balkhi yang kedua-keduanya dari Persia hidup antara akhir abad pertama sampai akhir abad kedua Hijriah. Tentu saja paham tasawuf mereka ini paling cepat menyebar pada awal abad kedua Hijriah. Bahkan tidak mustahil jauh setelah itu. Kedua, yang mula-mula menyebarkan Islam ke Indonesia adalah para pedagang yang mempunyai konsentrasi pada urusan bisnis, di samping merasa berkewajiban untuk menyiarkan agama yang mereka anut yaitu Islam. Mereka tidak pernah disebut sebagai ahli tasawuf. Ketiga, paham-paham tarekat yang berkembang di Indonesia, seperti Naksabandiyah, Qadariyah, Syatoriyah, ternyata mereka ini berada antara abad ke-7 Hijriah. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Pertama adalah Hamzah al-Fansuri. Hamzah al-Fansuri adalah orang yang pertama memunculkan tasawuf falsafi di Indonesia, yang bersih dan murni dari penyimpangan, bahkan seakan sempurna dalam rujukannya terhadap sumber-sumber Arab yang Islami. Riwayat hidup Hamzah masih dipersoalkan para peneliti, namun sementara ini mereka menyimpulkan Hamzah hidup pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Banyak spekulasi mengenai asal dari Hamzah al-Fansuri, ada yang mengatakan ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga peneliti yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Nama al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Risalah tasawuf Hamzah Fansuri ada 3, yaitu 1. Syarab al-Ashkin, minuman semua orang yang rindu. Kandungan Syarab al-Ashkin adalah ringkasan ajaran Wahdah al-Wujud Ibnu Arabi, Sadr al-Din al-Qunawi, dan Abdul Karim al-Jili. Kitab ini terdiri dari 7 bab yang membahas tentang ilmu suluk yang terdiri dari syariat, hakikat, dan makrifat, tajalli zat Tuhan yang maha tinggi, asas-asas ontologi wujudiyah, dan uraian sifat-sifat Allah. 2. Asrar al-Arifin fi bayani ilm al-suluk wa al-tauhid, rahasia kaum arif dalam menjelaskan ilmu suluk dan tauhid. Di dalam risalah ini ada 15 syair yang merupakan uraian tentang metafisika atau ontologi wujudiyah dan sifat-sifat Tuhan yang kekal. Dalam sifat-sifatnya terkandung potensi dari tindakan-tindakannya yang dengan tidak berkesudahan memperlihatkan diri dalam segala ciptaannya. 3. Al-Muntahi, Cakrawala Jauh. Di dalam Al-Muntahi ada 3 masalah penting yang dibicarakan, yaitu, pertama, tentang kejadian atau penciptaan alam semesta sebagai panggung manifestasi Tuhan dan kemahakuasaannya. Kedua, tentang bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya dan bagaimana alam semesta dipandang dari sudut pemikiran ahli-ahli makrifat, serta sebab pertama dari segala kejadian. Dan ketiga, tentang bagaimana seseorang dapat kembali ke asalnya Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Nuruddin Araniri. Nama lengkapnya adalah Nur al-Din Muhammad bin Ali bin Hasanji al-Hamid al-Syafi'i al-Asy'ari al-Aidarusi al-Raniri, atau populer dengan nama Syekh Nuruddin al-Raniri, lahir di Ranir,
sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat, India. Dan beliau menjadi ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani Iskandar II. Secara umum ia lebih dianggap sebagai orang alim Melayu Indonesia daripada India atau Arab. Tahun kelahirannya sekitar abad ke-16. Dikatakan ibunya seorang Melayu Indonesia, namun ayahnya berasal dari imigran Hadrami yang mempunyai tradisi panjang berpindah dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pendidikan pertamanya diperoleh di Ranir kemudian wilayah Hadramaut. Ar-Raniri adalah ulama yang produktif, ia menulis tidak kurang dari 30 buku diantaranya, Al-Sirat Al-Mustaqim, Hidayah Al-Habib, Umdah Al-Itikot dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa hasil karya Nuruddin Ar-Raniri, antara lain sebagai berikut. Lataif Al-Asrar Kehalusan Rahasia, sebuah kitab berbahasa Melayu yang membahas ilmu tasawuf. Nubzah fi Dawa As-Silma Sahibi, yang berisi soal jawab mengenai kesesatan ajaran Wujudiyah. Asrar Al-Insan fi Marifat Ar-Ruh wa Ar-Rahman, Rahasia Manusia dalam Mengetahui Roh dan Tuhan, sebuah kitab berbahasa Melayu dan Arab yang membahas manusia, terutama roh, sifat, hakikat, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Qil As-Sil, menguraikan perkataan, Sil, sebuah kitab berbahasa Melayu yang bersifat polemik tentang kebatilan ajaran Wujudiyah. Ma'al Hayat Li Al-Mamat, Air Kehidupan bagi Orang-orang yang Mati, sebuah kitab berbahasa Melayu tentang kebatilan ajaran Wujudiyah dalam hal kesatuan alam dan manusia dengan Tuhan, kekadiman jiwa dan perbedaan syariat dengan hakikat. Fat Al-Mubin, Ala Al-Mulhidin. Hidayat Al-Habib fi Al-Targhib wa Al-Tarhib. Kitab hadits ini berisi 831 hadits dalam bahasa Arab dan Melayu dan dua kitab ini, nomor 2 dan 3, ditulis di Semenanjung Tanah Melayu dan dibawa ke Aceh pada zaman Sultan Iskandar Sani. Jawahir Al-Ulum fi Kasif Al-Ma'lum. Aina Al-A'lam Qalab an Yukhla. Kaifiyat Al-Salat. Ada sekitar 30 judul buku hasil karya Nuruddin Ar-Raniri yang sudah ditemukan hingga kini. Demikian sejarah singkat, tasawuf masuk ke Indonesia, dan tokoh-tokoh ulama sufi yang telah mengajarkan ilmu tasawuf di Indonesia. Untuk bisa menikmati video-video yang lain, silahkan pencet tombol subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.